Teori pembuktian dalam bahasa Belandanya sering disebut sebagai Bewich Theory. Dalam tataran implementasinya ada 4 teori besar yang mengatur dan menjelaskan tentang teori-teori pembuktian. Teori pembuktian yang pertama ada Positive Bewich Theory atau pembuktian secara positif. Menurut pembuktian ini dijelaskan bahwa hakim sangat terikat kepada alat bukti yang sah, alat bukti yang diatur menurut undang-undang. Hakim sangat terikat kepadanya. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa teori ini meniscayakan hakim itu bersifat pasif. Yang kedua, hakim itu hanya akan menjadi corong undang-undang gitu. Hakim terikat, tidak boleh keluar daripada apa yang sudah ditentukan dan digariskan oleh undang-undang. Teori yang kedua ada Negative Bewich Theory atau pembuktian secara negatif. Dalam konstruksi pembuktian ini, hakim itu selain terikat kepada alat bukti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hakim juga harus memiliki keyakinan atas alat bukti yang diyakininya gitu. Nah, sebagaimana misalnya kita bicara dalam konteks hukum pidana, dalam pasal 183 KUHP dijelaskan yang prinsipnya hakim itu bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti yang dengannya hakim memperoleh keyakinan gitu. Jadi hakim harus harus menyajikan atau menjatuhkan putusan dengan didasari pertimbangan 2 alat bukti yang dengan 2 alat bukti tersebut ya ada plusnya, hakim itu harus memperoleh keyakinan gitu. Dan yang ketiga ada pembuktian yang disebut dengan conviction in time. Nah, pembuktian ini disebut sebagai pembuktian subjektif murni, dalam arti bahwa hakim itu tidak terikat pada alat bukti gitu. Hakim tidak terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi hakim itu bersifat bebas, bersifat merdeka, ya kan, dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Dia tidak mesti harus ada alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan lain-lain seterusnya. Jadi hakim itu dapat menjatuhkan putusan sesuai apa yang dia yakini gitu. Nah, walaupun memang kita melihat konstruksi ini tidak relevan dengan konteks pembuktian dalam hukum acara peradilan kita di Indonesia gitu, karena ya semuanya itu apabila dilihat bahwa pembuktian ini condong hanya mengedepankan dominasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim itu lebih dominan gitu, karena hakim itu ya dia tidak terikat pada apapun gitu. Dia menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang ia yakini gitu kan. Nah, dan yang terakhir ada pembuktian yang disebut dengan istilah conviction ratione. Nah, pembuktian ini agak berbeda, agak hampir serupa dengan pembuktian nomor 3 tadi ya. Pembuktian ini mengajarkan bahwa hakim itu selain menjatuhkan putusan ya kan tanpa adanya alat bukti dan seterusnya, juga harus menjelaskan secara logis apa yang menjadi alasan-alasan dia menjatuhkan putusan gitu. Jadi ada satu klausul penting yang harus dipahami, bahwa walaupun hakim tidak terikat pada ketentuan mengenai alat bukti dan seterusnya, dia walaupun dia bebas, tetapi ada sifatnya situ relatif, yaitu harus ada penjelasan-penjelasan yang rasional ya, apa yang menjadi dasar hakim itu menjatuhkan putusan. Walaupun juga kita bisa mengetahui ya agak sukar juga bagi kita untuk menelaah apakah memang alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam konstruksi teori pembuktian ini apakah bisa di-challenge dan lain seterusnya, karena semua juga dikembalikan kepada hakim itu sendiri gitu. Nah, inilah beberapa teori pembuktian dalam hukum yang harus kita pahami. Walaupun 4 teori pembuktian tadi ya ada beberapa teori-teori pembuktian yang memang tidak dipergunakan di
di Indonesia, karena ya kita melihat misalnya dalam perkara-perkara pidana kita melihat ya pembuktian itu jelas mengatur memerintahkan para penegak hukum atau hakim, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, bentuknya imperatif pasal 183 misalnya, kita bicara pidana ya. Hakim itu tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal sekurang-kurangnya, kecuali dengan minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dengannya hakim memperoleh keyakinan. Begitu pula misalnya dalam konstruksi hukum perdata kita ya, kita melihat bahwa sepertinya hukum perdata kita itu mengadopsi ajaran pembuktian positif gitu. Karena hakim itu bersifat pasif, yang kedua hakim itu terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang gitu.